dalam hidup, tak semua kisah berjalan mulus seperti yang diimpikan. Ada cerita-cerita di balik senyum, ada luka yang tersembunyi di balik keberanian. Video ini mengangkat sebuah kisah nyata, tentang perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan hati seseorang yang berani menghadapi kerasnya kehidupan di negeri orang. Kisah ini bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk direnungkan. Semoga lewat video ini, kita bisa lebih memahami arti ketulusan, kekuatan, dan pentingnya saling menghargai perjuangan sesama. Namaku Rini. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang ibu muda dari desa kecil di Jawa Tengah. Suamiku pergi entah kemana setelah anak kami lahir. Sejak itu, aku hidup menumpang bersama ibu, yang sudah tua dan sakit-sakitan. Dan anakku, Arga, baru berumur 3 tahun. Setiap malam aku menangis diam-diam. Tidak karena lelah, tapi karena lapar dan tak tahu bagaimana harus bertahan. Aku tak bisa terus begini. Aku harus cari jalan. Harus kuat. Demi Arga, demi ibu. Rini sedang menyuapi anaknya dengan nasi dan garam. Ibunya batuk di sudut ruangan, duduk di atas tikar lusuh. Rin, kamu gak makan? Gak bu, saya udah kenyang. Arga aja dulu. Di balai desa, seorang pria berpakaian rapi bernama Pak Gani sedang berbicara dengan beberapa perempuan muda. Ia menyodorkan brosur. Di Arab Saudi, kalian bisa dapat gaji 5 juta per bulan. Rumah majikan besar. Makan ditanggung. Gampang kerjanya, cuma bersih-bersih biasa. 3 tahun aja, pulang bisa bangun rumah. Rini terlihat ragu, tapi kemudian mengingat anak dan ibunya. Kalau saya daftar sekarang, kapan bisa berangkat? Cepat. Minggu depan langsung terbang. Dokumen semua kami urus. Yang penting mau kerja keras. Hujan turun deras. Rini berpamitan dengan ibunya dan anaknya di depan rumah. Arga menangis kencang, tak mau melepaskan pelukan ibunya. Rin, hati-hati ya nak. Jangan percaya sama semua orang di sana. Saya janji, Bu. Saya akan pulang bawa uang. Biar ibu bisa berobat. Arga bisa sekolah. Rini berjalan menjauh. Suara hujan menutupi suara tangisan anak dan ibunya. Rini tak pernah tahu bahwa langkahnya ke bandara hari itu adalah awal dari mimpi buruk yang panjang. Janji manis agen hanyalah bayangan semu. Di negeri orang, tak semua niat baik dibalas dengan kebaikan. Rini tiba di negeri orang dengan hati penuh harap. Ia membayangkan rumah majikan yang besar dan nyaman, makanan lezat setiap hari, dan gaji rutin tiap bulan. Tapi semua itu berubah seketika begitu pintu rumah majikan tertutup di belakangnya. Rini berjalan pelan mengikuti seorang pria Arab bertubuh besar yang memegang paspornya. Di belakangnya, beberapa TKW lain tampak kebingungan. Aku tak tahu siapa dia. Tapi katanya ini majikanku. Agen bilang aku tinggal ikut saja. Nanti akan dijelaskan di rumah. Pintu besi tinggi terbuka, dan Rini disuruh masuk ke dalam rumah bertingkat mewah. Ia terkagum-kagum, tapi hanya sebentar. Seorang wanita setengah baya muncul, Madam, majikan perempuannya. Matanya tajam, wajahnya dingin. Masuk. Jangan berdiri seperti patung. Kerja banyak. Iya saya Rini, saya baru. Diam. Cuci baju. Bersihkan dapur. Montase cepat. Rini menyikat lantai, mencuci tumpukan pakaian, memasak untuk keluarga besar, membawa nampan makanan ke kamar, membersihkan toilet, hingga malam larut. Rini duduk di sudut dapur, lelah, tangan gemetar, mencoba menghubungi ponselnya, tapi tak ada sinyal. Kenapa nggak bisa internet, kok nggak bisa telepon? Aku harus kabari ibu. Tiba-tiba seorang pria, anak majikan, merampas ponselnya. No phone. Work only. Rini hanya bisa menunduk, takut. Ponselnya dimatikan dan dibawa pergi. Rini makan sendiri, hanya roti kering dan air putih. Di ruang tamu, terdengar tawa keluarga majikan sedang berpesta. Ini baru hari pertama, kenapa rasanya seperti mimpi buruk? Rini tidur di ruangan kecil tanpa jendela, beralaskan tikar. Kakinya lecet, matanya sembab. Ia memeluk tas kecil berisi foto Arga dan ibunya. Bu. Arga. Rini kuat kok. Rini akan bertahan. Namun Rini belum tahu, penderitaan barulah dimulai.
Di rumah yang tampak mewah itu, tersembunyi kebusukan yang jauh lebih kelam. Tubuhnya bukan lagi miliknya sepenuhnya. Dan perlahan, satu persatu bagian dari dirinya mulai direnggut. Hari-hari Rini di rumah majikan berjalan bagai siklus tanpa akhir. Kerja, bentakan, lapar, lalu tidur di ruang sempit. Tapi tanpa ia sadari, bukan hanya tenaganya yang diambil, tubuhnya pun mulai menjadi komoditas di mata majikan. Rini menyapu halaman di bawah terik matahari. Wajahnya pucat, napasnya pendek. Tiba-tiba tubuhnya limbung dan jatuh. Majikan wanita mendatangi dengan ekspresi marah, bukan cemas. Bangun. Tidak boleh tidur di sini. Rini hanya bisa mengerang, lemas tak berdaya. Seorang sopir rumah mendekat. Madam, sebaiknya dibawa ke klinik saja. Rini dibawa ke sebuah bangunan kecil yang terlihat kumuh. Bukan rumah sakit, bukan pula klinik resmi. Seorang pria parubaya dengan jas dokter menyambut tanpa senyum. Dia sering pingsan? Ambil darahnya. Cek semuanya. Kalau bisa, manfaatkan. Rini terbaring di kasur tua, tak bisa bergerak. Jarum ditusukkan ke lengannya. Matanya berat, tapi ia sadar setengah-setengah mendengar suara samar. Darahnya bagus. Usia muda. Bisa kita pakai, seperti yang sebelumnya. Rini bangun keesokan paginya. Lengannya perih dan dibalut. Ia merasa sangat lelah dan pusing. Kenapa tubuhku rasanya aneh, seperti habis diambil sesuatu? Ia mencari ponselnya lagi. Tak ada. Kamar terkunci. Tidak ada jalan keluar. Suatu malam, Rini mendengar suara tawa di ruang tamu. Ia mengintip dari celah pintu dapur. Terlihat majikannya sedang berbicara dengan seorang pria asing dan memperlihatkan sesuatu dari dokumen. Kalau bisa rutin 2 bulan sekali, kami siap bayar mahal. Tenang saja. Dia tak tahu apa-apa. Di kamar sempitnya, Rini memegang lengannya. Luka tusukan masih tampak. Ia menangis perlahan. Apa yang mereka lakukan ke tubuhku? Aku harus keluar dari sini, aku harus pulang. Rini mulai menyadari sesuatu yang tak wajar. Tapi tanpa dokumen, tanpa akses keluar, dan tubuh yang semakin lemah, mungkinkah ia bisa melawan? Atau justru dirinya perlahan akan habis tanpa ada yang tahu? Rini tak lagi bisa menutup mata. Rasa sakit di tubuhnya makin sering datang. Luka-luka misterius, kepala pusing, lemas, dan suara-suara samar yang ia dengar membuat pikirannya kacau. Ia mulai yakin, tubuhnya sedang digunakan untuk sesuatu yang lebih dari sekadar bekerja. Rini berdiri di depan kaca kecil di kamar mandi. Ia membuka lengan bajunya dan melihat bekas sayatan di bagian bawah lengan dan punggung bawah. Nafasnya tercekat. Ini bukan cuma ambil darah, ini operasi? Ia terduduk lemas di lantai kamar mandi. Air mengalir, menenggelamkan isak tangisnya. Suatu malam, saat rumah tampak sepi, Rini mengumpulkan keberanian. Ia membuka jendela kecil di kamar pelayan, satu-satunya celah keluar. Ia membuat tali dari kain pel dan selimut tipis. Detik-detik menegangkan saat ia menuruni sisi rumah. Tangannya gemetar, luka-luka di tubuh terasa nyeri, tapi ketakutan lebih besar dari rasa sakit. Rini berhasil sampai ke jalan kecil di luar rumah. Ia berlari, tanpa arah, tanpa sepatu, hanya mengenakan baju tidur. Lampu jalan menyala redup. Ia menghampiri seorang wanita tua berjilbab yang sedang duduk di warung pinggir jalan. Tolong, saya dari Indonesia, saya disiksa, saya minta tolong. Wanita itu terlihat bingung, lalu memanggil seseorang, ternyata seorang pria parubaya. Rini berharap itu penyelamat. Sayangnya, pria itu justru mengenal majikan Rini. Dalam bahasa Arab, mereka berbicara. Pria itu memegang tangan Rini paksa dan menyeretnya masuk ke dalam mobil. Jangan. Tolong. Saya tidak mau kembali ke sana. Rini dikembalikan ke rumah. Majikan wanita menamparnya keras. Kau pikir bisa lari? Kau pikir ada yang peduli? Di sini, kau tidak punya siapa-siapa. Rini dikurung di ruangan bawah tanah rumah itu. Gelap, sempit, dan tanpa cahaya matahari. Pelariannya gagal. Tapi ada satu hal yang tidak gagal, keberaniannya. Untuk pertama kali, Rini tahu ia harus mencari jalan lain. Bukan sekadar kabur, tapi mengungkap semuanya.
agar tubuhnya tak lagi jadi milik mereka. Terperangkap di ruang gelap tanpa cahaya, udara pengap, dan tubuh yang semakin lemah, di sanalah Rini menghabiskan harinya. Tapi di balik diamnya, pikirannya mulai bergerak. Ia sadar, satu-satunya jalan keluar bukan hanya melarikan diri, melainkan membuat dunia tahu bahwa ia ada. Bahwa ia sedang disiksa. Rini duduk di pojok ruang bawah tanah. Dindingnya lembab, tikar tempat tidurnya sudah kotor. Di sudut, tampak sebuah kaleng bekas makanan. Ia mulai merobek lembaran bekas kardus pembungkus dan mencoret-coret dengan arang. Nama saya Rini, saya berasal dari Jawa Tengah, saya disiksa, saya tidak bisa pulang, tolong siapapun yang menemukan ini. Ia menulis perlahan, surat penuh harapan. Di akhir tulisan, ia menggambar bentuk rumah majikannya dari ingatannya. Suatu malam, pintu ruang bawah tanah terbuka. Majikan pria masuk dan melemparkan kantong makanan. Makan. Besok kamu kerja lagi. Saat pintu akan ditutup, Rini melihat seekor kucing kecil menyelinap masuk. Ia tersenyum lirih, muncul ide. Dengan kain bekas, Rini membuat simpul kecil dan mengikat suratnya di leher kucing itu. Ia membelai hewan itu perlahan, lalu mendorongnya pelan keluar saat pintu terbuka kembali keesokan harinya. Pergilah, semoga ada yang melihatmu. Di gang belakang rumah, seorang petugas kebersihan dari negara setempat melihat kucing itu. Ia membaca surat yang tergantung. Apa ini? Bahasa Indonesia? Ia membawa surat itu ke temannya, seorang migran dari Malaysia yang sedikit paham bahasa Indonesia. Ini bukan main-main, ini perempuan sedang minta tolong. Harus dilaporkan. Petugas itu membawa surat ke organisasi pekerja migran lokal. Meski perlahan, nama Rini mulai disebutkan. Orang-orang mulai mencari rumah majikan yang sesuai dengan gambar tangan Rini. Satu surat kecil dari ruang gelap mulai membuat gelombang. Mungkin belum akan menyelamatkan Rini seketika, tapi itu cukup untuk mengguncang dinding tempatnya dikurung. Harapan, untuk pertama kali, tampak nyata. Surat Rini yang tersebar diam-diam mulai menimbulkan gejolak. Tapi semakin dekat dengan kebebasan, semakin besar pula kekuatan yang ingin membungkamnya. Agen yang dulu menjanjikan pekerjaan mulia, kini menunjukkan wajah aslinya. Di kantor agen tenaga kerja luar negeri, seorang pria berkacamata sedang menerima telepon dengan nada cemas. Apa? Suratnya ditemukan? Siapa yang berani menyebarkannya? Ia melempar ponsel ke meja, wajah merah padam. Ternyata, Rini termasuk dalam daftar pengiriman ilegal tanpa perlindungan resmi. Di rumah majikan, suasana tegang. Sang madam memanggil agen tersebut lewat panggilan video. Kalau anak itu bicara, kita semua tamat. Kalau begitu, selesaikan sekarang juga. Buat dia hilang sebelum polisi campur tangan. Di ruang bawah tanah, Rini mendengar langkah kaki berat menuju pintu. Pintu terbuka. Dua pria asing masuk sambil membawa karung hitam. Cepat. Ikat dia. Buang keluar kota. Jangan tinggalkan jejak. Rini menjerit dan berusaha melawan. Ia melempar botol kaca ke arah mereka, berhasil mengenai kepala salah satu pria. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan dari luar. Seorang pembantu baru yang diam-diam bersimpati pada Rini, berasal dari Filipina, masuk sambil menodongkan pisau ke arah para pria. Sentuh dia, aku bunuh kalian. Dalam kekacauan, Rini berhasil melarikan diri dari ruang bawah tanah dan lari keluar rumah. Tapi belum sempat jauh, ia diseret kembali oleh madam. Sementara itu, organisasi buruh migran bersama relawan Malaysia mulai mengintai rumah majikan dari jauh. Mereka memantau pergerakan mencurigakan, sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyerbu. Besok pagi kita masuk. Kalau benar Rini masih di sana, ini kesempatan terakhir. Rini hampir kehilangan nyawanya malam itu. Tapi berkat keberanian seseorang yang tak dikenal, harapannya tetap hidup. Di balik pintu-pintu rumah mewah, ada neraka yang tersembunyi. Tapi tak ada neraka yang abadi, karena kebenaran sedang mengetuk. Setelah bertahan dari penyiksaan, ancaman pembunuhan, dan percobaan pelarian yang gagal, Rini kini berada di titik akhir. Tapi di ujung penderitaan itu, ada dua kemungkinan, kebebasan atau kematian. Matahari belum sepenuhnya terbit. Beberapa mobil berhenti diam-diam di depan rumah majikan Rini. Petugas dari organisasi migran, polisi lokal, dan awak media bersiap. Seorang relawan Malaysia memberikan aba-aba.
Semua masuk sesuai rencana. Pastikan tidak ada yang melarikan diri. Pintu digedor keras. Madam terbangun panik. Majikan pria mencoba kabur lewat pintu belakang, tapi dicegat petugas. Tangan di atas. Rumah ini digeledah atas dugaan penyiksaan dan perdagangan organ. Di ruang bawah tanah yang hampir gelap total, petugas mendobrak pintu terakhir. Di dalamnya, mereka menemukan Rini, tergeletak lemah, luka di wajah, napas tersengal. Ya Tuhan, dia masih hidup, kita temukan dia. Rini perlahan membuka mata, menangis sambil tersenyum samar. Saya mau pulang. Kasus Rini menggemparkan publik. Media internasional menyorot perdagangan manusia yang tersembunyi di balik pekerjaan resmi. Majikan dan agen diadili. Video pengakuan Rini diputar di ruang sidang, membuat banyak orang menangis. Saya tidak dijual, saya dijadikan barang. Organ saya diambil. Tapi saya tetap manusia. Saya ingin keadilan. Hakim mengetuk palu dengan suara keras. Terdakwa dinyatakan bersalah atas penyiksaan, perdagangan organ, dan eksploitasi manusia. Dihukum penjara seumur hidup tanpa pengampunan. Bandara Soekarno-Hatta. Rini kembali dengan kursi roda, didampingi perwakilan LSM. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, tapi matanya menyala. Arga, putranya, memeluknya erat. Ibu Rini berdiri terbata-bata dengan tongkat, meneteskan air mata. Kamu pulang, nak, walau tak utuh, tapi kamu selamat. Maaf, Bu, aku ingin bahagiakan ibu, tapi malah membawa luka. Beberapa bulan kemudian, Rini berdiri di depan sekelompok perempuan muda. Ia kini menjadi penyintas dan aktivis edukasi TKI. Saya pernah dikurung, dibungkam, dan dijadikan barang. Tapi saya di sini sekarang, untuk memastikan kalian tidak mengalami hal yang sama. Tulisan di belakangnya tertulis besar, jangan diam. Bicara. Lawan. Rini tidak kembali seperti dulu. Tapi ia pulang sebagai simbol perlawanan. Luka fisiknya mungkin tak sembuh, tapi jiwanya kini berdiri tegak, menyuarakan mereka yang tak sempat bersuara. Untuk semua TKW yang pernah terluka. Cerita kalian penting. Kalian penting.